Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang kita diperjumpakan dalam saat teduh pagi kita pada saat ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara-saudara? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Di teduh pagi kita di Jumat 3 Desember, pada saat ini kita akan bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan, menjadi pendamai. Bacaan kita dari Amsal pasal 26 ayat yang ke-17 akan menjadi bacaan waktu teduh pagi kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di surga, kami diberikan kesehatan, kekuatan, hari baru di waktu pagi pada saat ini kami kembali dipertemukannya Tuhan. Dan mengawali setiap kegiatan kami, aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama dalam saat teduh pagi kami. Tuhan mampukan kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Amsal pasal 26 ayat yang ke-17 firman Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Saudara-saudara, pernahkah kita iseng menangkap atau menjewer daripada telinga anjing? Tentu anjing itu pasti akan mengeram dan bahkan marah, menggonggong, dan bisa jadi dia menggigit kita. Apalagi kalau anjing itu bukan peliharaan kita sendiri. Mungkin masih beruntung kalau kita tidak digigit. Dan seperti itulah gambaran penulis Amsal tentang orang yang suka turut campur dalam urusan orang lain. Bukan menjadi bahagiannya, kemudian dia ikut juga. Yang dianalogikan seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Saudara-saudara, apakah kita dilarang terlibat dalam konflik orang lain? Jawabannya pasti beragam dan bahwa tidak selalu kita dilarang. Kita boleh melibatkan diri kala kita diminta untuk menasihati atau memberikan koreksi atau bahkan menjadi konselor untuk menjadi penengah daripada pertengkaran orang lain. Saya kira itu wajar. Kita juga boleh bertindak lebih jauh ketika konflik yang terjadi mulai mengancam daripada sebuah keselamatan jiwa seseorang untuk kita melerai. Misalnya dengan bahkan kita bisa menelpon polisi atau kita melapor kepada aparat keamanan setempat. Dan ini adalah sebuah tindakan yang bahkan menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan kita juga perlu mengingat bahwa keterlibatan kita dimaksudkan untuk kemudian mendatangkan kebaikan bagi sesama dan itu menciptakan sebuah perdamaian, bukan kemudian memperuncing daripada pertikaian. Dan mungkin juga kita pernah terjebak dalam masalah karena kita ikut campur perkara orang lain. Bukannya menjernihkan dari keadaan, kita malah kemudian memperkeruh daripada suasana pada saat itu. Namun yang dibutuhkan adalah kita menjadi orang yang melerai orang lain, bahkan menjadi pembawa damai kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai pada saat itu. Dan juga kita diingatkan untuk tidak melibatkan orang lain, tidak menyeret orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan kita ketika kita sendiri yang mengalami sebuah persoalan itu. Sehingga tidak ada orang yang terlukai. Sehingga tema kita yang mengatakan pembawa damai, dalam hal-hal konflik, kita bisa melibatkan diri dengan kita bisa mengukur diri kita, dan yang juga menjadi poin inti adalah kita menjadi pendamai bagi orang lain. Mari di kehidupan kita, terus kita menjadi pembawa-pembawa damai, menyatakan kebenaran, yang salah kita katakan salah, yang benar kita tetap katakan benar. Kita menjadi orang penengah yang betul-betul menunjukkan kasih dan menunjukkan keadilan. Dan Alkitab juga mengajarkan kita bahwa katakan ya jika ya dan katakan tidak ketika tidak. Teruslah jalani hidup ini untuk terus menjadi pendamai dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang kami boleh baca dan renungkan secara bersama-sama pada saat ini.
Biarlah firman ini semakin menguatkan iman kami, boleh memberkati hidup kami, sehingga dalam kami menghadapi persoalan, baik itu persoalan kami secara pribadi, persoalan di lingkungan sekitar kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai, memberikan ketenangan, dan tidak memihak kepada satupun. Bapa di surga, mampukan kami untuk terus membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami, dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai di sini waktu teduh pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.